Shalom, selamat pagi saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ketemu lagi kita sama Babe. Haleluya. Saudara, masih dalam protokol kesehatan, masa pandemi, kita tetap menjaga. Olehnya saya pakai masker, saya lepas, ya, tapi jarak tetap dijaga dengan baik, saudara. Saudara yang ada di rumah, dengarkan baik-baik saat ini. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelum kita lanjut mendengar suara kebenaran itu, saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, simak baik-baik, fokus baik-baik tentang setia mengikut Tuhan. Amin. Apa itu kesetiaan? Setia itu berpegang teguh, komitmen, tertanam dan tidak goyah. Olehnya, saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, harus tertanam di dalam gereja. Itu yang disebut fokus kepada gereja lokal, setia dan tertanam. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan, namun kita berdoa dulu saat ini. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi yang indah saat ini kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati jalannya ibadah kami. Urapi dengan urapan yang baru, hamba menyampaikan isi hatimu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya, amin. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap setia mengikut Tuhan. Artinya tetap fokus kepada gereja lokal. Ya, apapun dan bagaimanapun keadaannya kita tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita akan buka dulu saudara kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan 18 saja. Ya, kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Baik, saya bacakan demikian, saudara simak baik-baik. Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Haleluya. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan pagi hari ini saudara simak kebenaran firman Tuhan, supaya saudara mengalami anugerah yang melimpah, berkat yang melimpah. Nah, saudara, kalau kita baca dari Daniel ayat 1, 2, dan seterusnya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran dekat Babel. Ini Raja Nebukadnezar. Dia buat satu patung dari emas yang tingginya luar biasa. Lalu untuk pentahbisannya, saudara, untuk peresmiannya, Raja Nebukadnezar mengundang seluruh petinggi kerajaan untuk hadir melihat peresmian pentahbisan patung yang didirikan itu. Lalu berserulah seorang di antaranya dengan suara nyaring, begini perintah dari sang paduka, begini perintah dari sang raja kepada semua orang yang hadir di tempat ini dari berbagai suku bangsa. Bagi saudara-saudara yang hadir dikatakan, ya, bagi seluruh bangsa yang hadir, rakyat yang hadir, pembesar-pembesar yang hadir, apabila saudara mendengar sangkakala, apabila saudara mendengar seruling, apabila saudara mendengar kecapi, rebab, gambus, dan sebagainya, haruslah saudara sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar.
semua pemimpin petinggi kerajaan sujud menyembah kepada patung emas buatan Raja Nebukadnezar itu. Kenapa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena apabila tidak sujud menyembah, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Itu ultimatum. Itu ancaman dari sang raja yang besar bernama Nebukadnezar. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semuanya mau sujud menyembah kepada patung buatan dari Raja Nebukadnezar ini. Ada 3 anak muda yang luar biasa yang tidak sujud menyembah kepada patung buatan itu. Saudara tahu namanya? SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jawabannya singkat, padat, jelas, dan tajam menusuk hati Raja Nebukadnezar. Dia bilang begini, saudara. Jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari permasalahan, Dia juga sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala yang Tuanku buat. Tetapi seandainya Tuhanku, dikatakan, seandainya Allahku tidak menjawab doaku, tidak menolong aku tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan iman perkataan itu keluar dari mulut anak-anak muda ini yang disebut iman kesetiaan. Perkataannya dengan iman tegas, jelas, menusuk jantung hati Nebukadnezar. Sekalipun Allahku tidak menolongnya, namun aku tetap berlaku setia kepada Allahku. Kesetiaan penting di dalam hidup ini, saudara. Setia kepada istri, setia kepada keluarga, setia kepada gereja lokal, bahkan setia kepada Tuhan. Saudara, kalau mengikut Tuhan hanya untuk mendapat berkat, baik berkat jasmani maupun berkat materi, saya bilang saudara salah besar. Sekali lagi, kalau saudara hanya mengikut Tuhan karena untuk mendapatkan berkat jasmani, berkat materi, itu salah besar, saudara. Kenapa? Karena Allah agama lain pun sanggup memberikan berkat. Sanggup memberkati pengikut-pengikutnya. Banyak kok saudara orang dari agama lain diberkati. Kekayaannya berlimpah, hidupnya diberkati, materi berkecukupan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Semua bisa. Sakitnya juga disembuhkan. Semua bisa. Saya bilang begini sama saudara. Jadilah Kristen yang mempunyai iman yang tangguh. Iman yang tak tergoncangkan dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Apa itu iman? Saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan, apal betul apa itu iman. Ya, iman menurut Alkitab dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita berharap. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak terlihat itu apa? Kasih, saudara. Iman dasarnya kasih. Kasih tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan kasih itu. Iman adalah kasih. Baik tidaknya keadaan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya kasih, kita menjadi kuat menjalani hidup ini. Bukan soal materi, kita ikut Tuhan. Bukan soal kita disembuhkan, kita ikut Tuhan. Tapi soal iman yang benar kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya kasih contoh. Ada satu keluarga muda, saudara, baru menikah, ya, masih muda lah, anak-anaknya belum terlalu besar, masih kecil-kecil. Waktu diberkati Tuhan, waktu ia bekerja, ya,
diberkati oleh Tuhan, aktif pelayanan di gereja, jadi aktivis, bahkan menjadi majelis, saudara yang kasih dalam Tuhan. Aktif sekali dia melayani. Tapi setelah masalah ekonominya terganggu, pekerjaannya diputus, dia tidak bekerja lagi, otomatis keuangannya mulai porak-poranda. Ketika masalah ekonominya terganggu, hubungan suami istri ini tidak harmonis lagi. Hampir setiap hari dia ribut terus, saudara. Karena masalah ekonomi, karena masalah duit iya. Duit bikin rusak keluarga rumah tangga. Kita dibudakin oleh duit. Punya duit masalah nggak? Nggak masalah punya duit. Yang jadi masalah kalau saudara cinta duit. Dan akhirnya saudara, sang suami bicara kepada istrinya begini. Yang, waduh, ini kalau masih perkawinan usia muda, manggilnya nggak beda-beda jauh tuh, saudara. Yang, sayang, peyang, terus nggak jauh. Ya, honey gitu manggilnya. Enak benar gitu. Jawab lagi, iya honey, dia bilang gitu. Sang suami bicara kepada istrinya. Yang, saya mau usaha. Gimana? Saya mau pinjam uang dari bank. Waduh, saudara. Ditanya sama istrinya, untuk apa? Untuk usaha, ya usahanya apa? Saya mau belajar main saham. Boleh belajar, saudara, main saham. Ya. Ribut, akhirnya saudara, istrinya nggak setuju. Istrinya nggak setuju. Dia bilang, jangan, honey. Waduh, honey tapi galak. Jangan, honey. Jangan pinjam uang bank. Nanti kita masalah ekonomi. Suaminya bilang apa, saudara? Suaminya marah. Dia bilang begini. Tuhan itu jahat, saudara. Tuhan itu jahat. Masa orang mau bisnis, orang mau usaha nggak boleh? Weh, saudara, anak Tuhan. Teriak-teriak Tuhan yang disalahin. Dengar nih, saudara. Orang yang ikut Tuhan hanya karena berkat dunia, imannya akan mengalami goncangan. Imannya akan mengalami goncangan. Tetapi orang yang setia mengikut Tuhan, dia teguh bahwa Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia. Itu contoh SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia teguh berprinsip Tuhan yang menolong dia. Beberapa bulan yang lalu ada kejadian, saudara, di Sigli, Poso, Sulawesi Tengah. 4 orang jadi martir. Kenapa? Karena dia mempertahankan imannya. Bukan soal materi, saudara, tapi soal iman mereka percaya Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Amin. Jadi martir. Kalau saat ini kita mengikut Tuhan cuma soal materi dan ekonomi, saudara, salah besar. Kita melihat dari kitab Daniel pasal 3, 17 dan 18 ini. 3 anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. SMA, artinya masih remaja, saudara. Anak muda yang tangguh imannya. Dia bilang begini, kami tahu Allah yang kami sembah pasti menolong kami. Oh, itu iman, saudara. Namun sekalipun Allah kami tidak menolong kami, ketahuilah baginda raja, kami tidak akan menyembah kepada patung dewa buatan Tuanku. Ya, saudara. Perkataannya mantap, majlep, menusuk jantung hati Nebukadnezar. Pertanyaan, apakah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menolong? Jawabannya, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia
melakukan pertolongan yang tepat. Ya. Kalau saudara baca ayat 23 sampai 30 itu saudara jelas di situ. Ya. Ayat 23 begini bunyinya. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya. Menterinya ada di sekeliling dia, saudara. Dia berkata begini, bukankah tadi yang kita masukin ke dalam kuali perapian itu 3 orang? Ya, bukankah 3 orang? Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Seperti lo, saudara. Kita tahu Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang hidup. Dan dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya terkulai, saudara. Amin. Sama apa yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang kita sembah pula. Allah yang esa, namanya Yesus Kristus. Ayat 26 dia begini bunyinya, saudara. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Dia sebut hamba-hamba Allah. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan raja ini memberikan ultimatum kepada rakyatnya. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Ini ultimatum dari Raja Nebukadnezar begini, saudara. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan mendengar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Itu iman, saudara. Mantap. Luar biasa. Sekali masuk ke dalam dapur perapian, SMA ini mempunyai iman yang tangguh. Dan Nebukadnezar berkata dengan jelas, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Miliki iman kesetiaan kepada Tuhan. Lalu raja mengeluarkan ultimatum. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Wih, luar biasa, saudara. Ya, dari iman yang sempurna, iman yang teguh, iman yang tak tergoncangkan, raja sendiri pun terlihat begitu kagum dengan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Saya bilang gini, saudara, zaman sekarang nih, anak-anak muda masih punya iman nggak seperti Sadrak, Mesak, Abednego? SMA, ya inisialnya. SMA, masih remaja. Nih anak-anak muda. Saya mau tanya begini, seandainya Anda putus cinta dengan pacar pilihan Anda, masihkah Anda berkata, aku tetap setia mengikut Tuhan? Nah, pertanyaan yang majleb, saudara bisa jawab sendiri. Kalau putus cinta tetap setia nggak? Seandainya kuliah Anda drop out, masihkah Anda bisa bilang, saya tetap setia mengikut Tuhan? Seandainya Anda dipecat dari pekerjaan, masihkah Anda berkata, saya tetap setia mengikut Tuhan?
Seandainya loh saudara, belum kenyataan. Pertanyaan saya baru seandainya. Yang udah menikah nih, seandainya Anda yang sudah menikah, sudah sekian tahun belum mendapat anak, masihkah Anda berkata, saya tetap setia mengikut Tuhan? Buktikan bahwa iman Anda adalah iman yang tak terguncangkan. Sekalipun engkau dalam menghadapi tantangan kehidupan, problem kehidupan, bahkan belum mendapat yang kau harapkan, itu tidak akan meninggalkan Allahmu. Engkau tetap berlaku setia, tetap setia mengikut Tuhan. Iman adalah kasih kepada Allah. Sekalipun badai topan menerpa, bahkan engkau harus menjadi martir untuk Injil Kerajaan Allah. Katakan, aku tetap setia. Jawaban kesetiaan itu pada ayat 30 begini, saudara. Ayat 30, jawaban kesetiaan itu, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin, saudara. Orang yang berlaku setia, Allah tidak pernah berpangku tangan, tetapi Allah akan menggenapi setiap janjinya. Apapun yang kita lakukan, berlaku setia kepada Allah, berlaku setia kepada gereja lokal, sujud menyembah kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Lalu janji Tuhan berkata, Raja akan memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin Anda saat ini orang yang akan diberikan kedudukan tinggi. Kedudukan tinggi bukan hanya jabatan, saudara, tapi pemulihan keluarga, pemulihan rumah tangga, pemulihan ekonomimu, pemulihan pekerjaanmu, pemulihan bisnismu. Itu diberikan pada saat saudara berlaku setia mengikut Tuhan, tidak tergoyahkan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Amin, saudara. Pastikan pagi hari ini Andalah orang-orang yang dicari Tuhan. Pastikan pagi hari ini Tuhan sedang menunjuk Anda jadi petinggi-petinggi negara ini. Pastikan pagi hari ini Allah sedang memulihkan kehidupanmu. Allah sedang menyembuhkan sakit penyakitmu. Allah sedang memulihkan keluargamu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu memulihkan kami, memberikan motivasi yang benar. Kami harus berlaku setia mengikut Tuhan. Kami tertanam dalam gereja lokal kami. Kami fokus menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, memulihkan setiap jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya cuma mengingatkan, kalau saudara diberkati melalui link ini, bagikan link ini supaya menjadi berkat mereka yang mendengarnya. Amin. Biar mereka pun berlaku setia kepada Tuhan. Pada saat mereka berlaku setia, janji Tuhan dikenapi. Amin, saudara. Tapi ingat, saudara yang kasih dalam Tuhan, 5M. Ya, tetap kita gunakan itu. Memakai masker, ya, saya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah ini yang penting nih, jauh-jauh dari kumpulan tuh, dari kerumunan, ya, karena ada OTG nanti, ya. Mengurangi, yang kelima, mengurangi mobilitas, artinya kegiatan yang tidak perlu di luar dikurangi. Jangan hobinya ngumpul-ngumpul di mall terus ya, saudara, itu jadi kanker, kantong kering, penyakit datang. Saya sarankan kalau nggak terlalu penting nggak usah lah di sana. Makanan di rumah lebih enak, lebih sehat. Ya, apalagi Ibu Gembala masakannya itu, waduh, Mbak Jos, saudara. Ya, oleh karena itu nggak usah lah ke mall-mall. Itu 5M harus diperhatikan. Mau sehat, mau selamat, mau kuat, patuhi 5M ini. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh pulanglah,
Bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha menjemput kita semua para salehnya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ya Tuhan, Tuhan memberkati. Yes, salam Mazmur ya. Yes, yes, yes. Haleluya, Tuhan berkati. Amin.